Makanya saya pikir memang di Indonesia kalau menyelesaikan masalah memang jadi presiden. Presiden Indonesia itu sangat berkuasa. Jadi makin enak ngatur transformasi Indonesia itu jadi presiden. Misalnya contoh, gimana caranya supaya orang tidak melakukan politik uang untuk jadi pejabat, untuk jadi DPR, DPRD segala macam. Gampang, gak usah berdebat. Dibuat aja peraturan. Siapapun mau jadi pejabat harus diperiksa asal muasal hartanya. Kalau hartanya tidak sesuai dengan pajak yang dia bayar, dengan biaya hidup dia, maka kamu nggak boleh jadi pejabat. Itulah rekonsiliasi. Kamu nikmatinlah uang kamu yang nggak jelas, nggak apa-apa, kita ampunin. Tapi kamu nggak boleh jadi pejabat, sehingga lapangan tanding jadi pejabat itu jadi rata. Jadi orang jujur yang mau mengabdikan, PNS yang mau mengabdikan diri jadi pejabat, tidak melawan koruptor gitu loh. Nah itu siapa bisa bikin presiden? Baik. Oke, sekarang kita melihat gambar berikut ini. Ini dia nih, ada apa dengan upacara bendera? Ya, ingat masa-masa sekolah ya? Ya dulu saya berpikir waktu SMP kan saya badan cukup baik, juara kelas juga juara ya 3 besar lah, geser-geser 1, 2, 3. Kan katanya yang boleh menggerek bendera kan orang yang disiplin, yang nilainya tinggi, yang badannya juga dipilih relatif yang ya agak tinggi gitu kan. Nah saya kan masuk kriteria itu gitu loh. Cuma nggak bisa kenapa? Karena orang turunan Tionghoa nggak boleh katanya. Terus kalau sampai bendera jatuh bisa ditembak, wah ditakut-takutin macam-macam. Ya saya jadi terobsesi. Kapan gue jadi inspektur upacara nih? Bukan cuma gerek bendera lagi. Udah kan? Ya udah jadi bupati ya udah. Jadi bupati juga dibilang suruh ganti wakilnya. Karena beberapa orang nggak mau kasih hormat, nggak deh ditembak juga saya rela. Udah pakai baju putih, pokoknya gue udah jadi inspektur upacara. Mau tembak aja lah ke palang tanggung. Nah, tapi kemudian waktu sekolah sama sekali enggak ya? Itu sama sekali nggak pernah terjadi. Setelah di sini memimpin upacara, inspektur upacara berkali-kali. Kau udah di Belitung Timur udah jadi bupati kan? Di bupati, apa rasanya itu? Ya udah, berdiri aja. Maka yang macam-macam ya aku lama-lamain hormatnya. Karena aku udah tahu kalau aku nggak turunin dia nggak boleh turun juga. Ya aku belok-belokin aja dulu. Aku iseng aku belok kiri, belok kanan aja lama-lamain kan. Sengaja ya. Oke, gambar berikutnya nih. Beca. Ada cerita apa dengan beca? Waduh, saya nggak tahu juga. Ada cerita, katanya nih kita harus konfirmasi lagi nih sama Pak Ahok. Lagi kecil Pak Ahok itu bicaranya lambat. Oh iya, itu ya. Terus ke Jakarta. Saya coba tinggal, lengkapnya kita ada rumah. Jadi bapak saya itu punya rumah, Mes Pemda Belitung Induk. Di Kalibaru itu rumah bapak saya tuh. Bapak saya kasih sebetulnya. Cuma supaya pemerintah pura-pura bikin jual murah-murah. Karena waktu itu Pemkab Belitung nggak ada rumah. Kebetulan bapak saya punya 2 rumah di Kalibaru Timur situ, Senen situ. Jadi ya saya nggak bisa ngomong sampai umur 3 tahun, 4 tahun nggak bisa ngomong. Jadi harus dibawa ke Jakarta untuk ke dokter, mungkin mau diperiksa gitu kan. Nah sampai di rumah sana, tiba-tiba pagi-pagi lihat becak lewat, saya teriak becak gitu kan. Habis itu langsung lancar, lagi di bawel. Berkat becak. Langsung jadi bawel. Sampai sekarang bawelnya luar biasa ya. Gara-gara ditunda terlalu lama nggak ngomong gitu loh. Jadi keluarnya banyak gitu. Oke, ada gambar berikutnya ya. Ini jualan roti. Pernah? Ya kan bapak saya juga pernah bangkrut kan, jadi ibu saya bantu jual roti. Itu waktu Pak Ahok umur-umur SD. Jadi ya pembantu bawa kita ikut jualan gitu kan. Ya tetangga-tetangga yang ngeledek, masa anak pengusaha jualan roti gitu loh. Ya kita kecil kan nggak enak juga, pulang lapor ke ibu. Ibu saya bilang kenapa malu, kan jualan kan tidak mencuri. Kalau mencuri baru malu, kalau kita jual kan nggak mencuri. Nah itu ya soal roti. Saya kalau begini air liurnya ngeces. Jadi mesti jaraknya agak begini. Oke, agak jongkok aja boleh.